Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita punya satu sumber yang menarik banget nih. Bab 13 dari buku Mel Robbins, The 5-Second Rule. Fokusnya soal cara mengakhiri kecemasan. Topik yang kayaknya relevan banget ya buat banyak orang sekarang. Iya kan? Nah, kita mau coba gali bareng nih. Gimana sih kecemasan itu bekerja menurut buku ini? Dan yang paling penting, gimana kita bisa ngatasinnya pakai teknik yang kedengarannya simple ini? 5 detik doang katanya. Mari kita mulai aja pembahasannya. Yang langsung kelihatan menarik dari bab ini menurut saya ya, itu cara pandangnya soal cemas. Jadi cemas itu bukan kayak musuh yang harus dihindari mati-matian. Oh, bukan gitu ya? Bukan, lebih kayak sinyal atau energi mungkin yang sebenarnya bisa kita kelola. Bisa kita arahin ulang malah. Ini mengubah posisi kita ya, dari yang tadinya ngerasa korban jadi lebih megang kendali gitu. Oke. Jadi gimana sumber ini ngejelasin kecemasan itu sendiri? Intinya apa sih? Intinya sih ini dianggap kayak kebiasaan khawatir yang keterusan. Jadi kayak lepas kendali gitu. Mel Robbins sendiri kan cerita ya di buku, dia ngalamin ini lama banget. Iya, dia cerita ya pengalamannya. Lebih dari 25 tahunan lah dia berjuang. Sampai kena serangan panik, depresi pasca melahirkan juga. Pernah bergantung sama obat juga kan dia? Wow, lama juga ya. Nah, ini penting nih. Bedain antara panik biasa sama serangan panik. Gimana tuh bedanya menurut buku ini? Betul, di buku ini ada analogi bagus. Bayangin kita lagi nyetir di tol, terus hampir nabrak gitu. Waduh, iya. Pasti kan jantung langsung deg-degan kencang, napas jadi cepet. Itu reaksi fisik wajar, karena ada bahaya nyata di depan mata. Otak kita tahu penyebabnya jelas. Oke, itu panik biasa karena ada pemicu ya. Nah, pas serangan panik, reaksi fisik yang persis sama itu muncul. Jantung berdebar, napas ngos-ngosan. Tapi nggak ada penyebab jelas di luar. Nggak ada mobil mau nabrak. Oh, jadi tiba-tiba aja gitu badannya reaksi? Iya, otak kita jadi bingung. Panik nyari-nyari, ini bahaya apa nih? Kok badan gini? Nah, justru karena otak panik nyari bahaya itu, rasa cemasnya malah makin parah. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Hah, gitu ya? Pantesan rasanya beda banget ya. Nah, ini nih yang menarik. Katanya, nyoba nyuruh diri sendiri buat tenang pas lagi cemas atau panik itu seringnya malah nggak berhasil. Kok bisa gitu sih? Iya, ini agak lawan intuisi ya. Tapi gini, secara fisiologis, badan kita tuh lagi di mode siaga tinggi. Udah on banget kan? Kondisi terangsang gitu ya? Betul. Nah, nyuruh diri tenang pas lagi gitu tuh ibarat kita mau ngadepin kereta lagi jalan kenceng terus kita coba stop pakai kerikil kecil. Susah banget kan? Nggak ngefek ya? Energinya beda level. Terus, ada penelitian juga yang dikutip di buku ini. Katanya, kalau kita coba neken pikiran negatif, pikiran itu malah jadi makin kuat nongolnya. Jadi kuncinya bukan ditekan, tapi energinya dialihin. Masuk akal sih. Kayak ngelawan arus ya kalau maksa tenang pas badan lagi heboh. Oke. Kalau tenang nggak efektif, terus solusinya gimana? Nah, katanya di sini aturan 5 detik itu berperan. Gimana cara kerjanya buat cemas? Ada 2 langkah utama nih yang dijelasin. Pertama, pas kita mulai ngerasa tuh gelombang cemas mau datang. Deg-degan mulai gitu ya? Iya, pas mulai ngerasa aneh, langsung hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hitung mundur. Fungsinya apa tuh hitungan itu? Ini bukan sekedar ngitung, tapi kayak tombol interupsi gitu. Buat ngeganggu pola pikir otomatis kita yang biasanya langsung muter ke kuatir. Sekaligus, ini katanya ngaktifin bagian otak depan kita. Prefrontal cortex. Itu ya? Nah, iya, itu bagian otak yang buat mikir sadar, buat ngambil keputusan. Jadi kita kayak ngambil alih setir dari pikiran otomatis yang lagi panik. Oke, jadi 5, 4, 3, 2, 1 itu kayak rem mental dadakan gitu ya? Biar nggak keterusan mikir negatifnya. Terus, langkah kedua, katanya ini yang paling game changer. Nah, ini yang paling unik mungkin. Langkah kedua adalah reframe. Bingkai ulang sensasi fisik cemas tadi, jadi kegembiraan atau semangat. Hah? Cemas jadi semangat? Gimana ceritanya? Kan rasanya beda banget. Nah, ini dia kuncinya. Secara fisik, sensasi di badan pas kita cemas, jantung berdebar, napas cepet, kayak ada energi lebih tapi nggak enak, itu ternyata
Sama persis sama sensasi pas kita lagi excited atau semangat banget. Serius? Sama persis secara fisik? Ya, bedanya cuman di label yang kita kasih di kepala kita. Pikiran kita yang bilang, oh ini cemas, ini bahaya, atau oh ini semangat, ini tantangan. Wah, ini baru tahu saya. Jadi badan rasanya sama, cuma otak ngasih namanya beda gitu ya. Tepat. Ada penelitiannya juga loh dari Harvard, Profesor Alison Wood-Brooks, namanya Anxiety Reappraisal. Intinya, penelitian itu nemuin kalau otak kita tuh lebih gampang pindah dari cemas ke semangat. Kenapa gitu? Karena dua-duanya sama-sama kondisi terangsang tinggi, energi badannya lagi tinggi. Lebih gampang pindah label sesama energi tinggi daripada lompat jauh dari cemas, energi tinggi negatif, ke tenang, energi rendah. Oh, oke. Jadi daripada maksa turun jadi tenang, mending belokin jadi semangat ya? Betul. Jadi, habis hitung 5, 4, 3, 2, 1 tadi, langsung bilang ke diri sendiri, entah dalam hati atau bisik-bisik, saya semangat atau I'm excited. Ini ngasih penjelasan positif ke otak buat ngerasain sensasi fisik tadi. Otak jadi mikir, oh ini bukan bahaya, ini tanda saya siap. Oke, jadi prakteknya gini ya. Cemas mulai datang, 5, 4, 3, 2, 1, bilang saya semangat, langsung maju lakuin hal yang bikin cemas tadi. Gitu. Persis. Mel Robbins sendiri kan pakai ini buat ngatasin demam panggungnya dia. Dia ngaku, rasa di badinya ya sama aja deg-degannya. Tapi dia ganti namanya jadi semangat, bukan takut. Contoh lain ada di buku juga ya. Kayak orang yang takut nginep atau apa gitu. Iya, ada contoh anaknya Mel yang takut nginep, atau Jay Greg yang pakai ini juga. Intinya sih bisa diterapin ke banyak situasi pemicu cemas. Oke, tapi apakah rasa cemasnya langsung hilang gitu aja? Nah, ini penting. Tujuannya bukan buat ngilangin sensasi fisik cemasnya, detik itu juga, itu mungkin perlu waktu. Tapi yang utama adalah buat mencegah pikiran kita memperburuk sensasi itu, biar nggak jadi bola salju panik. Ah, jadi buat motong spiral negatifnya ya, biar nggak makin parah gara-gara pikiran kita sendiri. Betul. Dan dengan diulang-ulang terus, latihan 5, 4, 3, 2, 1 plus reframe ini lama-lama jadi kebiasaan mental baru. Otak kita jadi terlatih merespons beda. Mel Robbins bahkan cerita kan, metode ini bantu dia sembuh dari kecemasan kronisnya. Akhirnya bisa lepas obat setelah hampir 20 tahun. Luar biasa ya, cuma dari mengubah kebiasaan merespons pikiran dan sensasi fisik. Jadi, kesimpulan buat pendengar nih, apa dong? Kesimpulannya, Anda sekarang punya alat yang simpel tapi kuat. Bisa langsung dipakai pas cemas nyerang. Ingat aja mantranya, 5, 4, 3, 2, 1, terus langsung bilang, saya semangat, bingkai ulang. 5, 4, 3, 2, 1, saya semangat. Oke, dicatat. Nah, ini juga jadi mikir ya, kalau kita bisa ngakalin otak buat ubah cemas jadi semangat karena kondisi fisiknya mirip, mungkin nggak ya prinsip reframing ini kita pakai juga buat emosi-emosi lain yang intens, biar respons kita jadi beda gitu. Wah, pertanyaan menarik tuh buat dipikirin lebih lanjut. Iya kan? Sesuatu buat Anda eksplorasi sendiri mungkin? Menarik banget. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.